Terima kasih karena berkat Tuhan. Kami berterima kasih karena anugerah-Mu, sehingga kami boleh ada di dalam bait-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya, beri glory, haleluya. Kau Allah yang besar, betapa dahsyat Engkau bagi kami. Engkau luar biasa, Engkau yang menolong kami. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Engkau ajaib, Engkau mulia, Engkau agung Tuhan. Segala pujian kami naikkan hanya kepada Engkau, Allah yang dahsyat, Allah yang menyelamatkan kami. Haleluya. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Engkau Yesus yang sanggup membuatku terpesona. Segala pujian hanya bagi-Mu Tuhan. Amin. Hanya Kau yang layak, Engkau yang besar. Engkau Allah yang besar, ajaib Engkau Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan. Segala pujian bagi-Mu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak Tuhan. Hanya Engkau. Hanya Kau yang layak. Hanya Engkau. Hanya Kau yang layak Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan, Bapa kami yang hilang kerajaan sorga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami datang kepadamu Tuhan mengucap syukur. Terima kasih karena berkat anugerah Tuhan membuat kami boleh ada dalam rumah Tuhan hari ini. Tuhan, kami mau bersama-sama beribadah kepadamu. Kami membawa pujian dan penyembahan kepadamu. Dan kami mau mendengar suaramu ya Tuhan. Engkau memberkati ibadah ini dari awal sampai selesai. Kuasa-kuasa setan, kuasa-kuasa iblis kami hancurkan, kami usir di dalam nama Yesus. Roh Kudus ada di tempat ini, menguasai hati, menguasai pikiran, menguasai roh kami Tuhan. Haleluya, kami yang sudah ada di ruangan ini diberkati Tuhan. Ada teman-teman yang masih ada di luar sana, pimpin mereka sehingga mereka boleh masuk ruangan ini membawa pujian yang sama kepada Engkau. Mengurapi semua hamba-hambamu, mengurapi semua yang hadir pada saat ini. Kami mau memulai ibadah ini Tuhan, di dalam satu nama yang heran dan berkuasa, yang adil dan ajaib, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, selamat sore, selamat hari Minggu, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Kita pujikan kasih Allah tak berkesudahan. Semua kita berdiri saudara, amin. Haleluya, karena kasihnya kita ada. Kasih Tuhan tak berkesudahan buat kita, amin. Haleluya. Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur dikasih Allah. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir
tadi tolong kita beri kemuliaan bagi Tuhan. Allah ditinggikan dengan sorak-sorai. Haleluya. Oh, haleluya. Puji Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Allah ditinggikan dengan sorak-sorai. Allah ditinggikan dengan sangkakala. Allah ditinggikan dengan sorak-sorai. Bersoraklah bagi Tuhan. Sekali lagi katakan, bersoraklah bagi Tuhan. Oh, haleluya. Yang sangkakala berbunyi. Dan kita puji Tuhan. Allah diagungkan, Allah diagungkan, Allah diagungkan. Haleluya. Allah ditinggikan dengan sorak-sorai. Allah ditinggikan dengan sangkakala. Allah ditinggikan dengan sorak-sorai. Bersoraklah bagi Tuhan. Bersoraklah bagi Tuhan. Yang sangkakala berbunyi. Dan kita puji Tuhan. Allah diagungkan, Allah diagungkan. Haleluya, puji Tuhan. Tuhan mencipta langit bumi dengan kuasa-Nya. Oh Tuhan mencipta langit bumi dengan kuat tangan-Nya. Katakan dengan iman, tak ada mustahil di dalam Tuhan. Amin. Tiada mustahil baginya. Gagah perkasa, penasehat Dia. Katakan, tiada, sesungguhnya tiada, tiada mustahil bagi Dia. Oh Tuhan, oh Tuhan mencipta langit bumi dengan kuasa-Nya. Amin. Oh Tuhan mencipta langit bumi dengan kuat tangan-Nya. Tiada yang mustahil. Amin, amin. Tiada mustahil bagi Dia. Gagah perkasa, penasehat Dia. Tiada, sesungguhnya tiada, tiada mustahil bagi Dia. Amin, haleluya. Tiada mustahil bagi Dia. Tiada mustahil bagi Dia. Gagah perkasa, penasehat Dia. Amin. Tiada, sesungguhnya tiada, tiada mustahil. Sekali lagi katakan, tiada yang mustahil bagi Tuhan. Haleluya. Tidak ada perkara mustahil bagimu Tuhan. Penasehat Dia. Tiada, sesungguhnya tiada, tiada mustahil bagi Dia. Haleluya. Perkara dahsyat terjadi, tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Ada banyak hal dan perkara yang ada dalam kehidupan kita yang kita anggap itu mustahil, tidak bisa, tidak mampu. Tapi di dalam Tuhan Yesus segala sesuatu bisa terjadi. Percaya dan beriman teguh kepada Tuhan, maka pengharapan kita tidak kosong. Pengharapan kepada Tuhan akan menjadi nyata pada waktunya. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Terpuji namamu, terpuji namamu Tuhan. Engkau luar biasa. Sampai saat ini Tuhan, kami
mengalami kasih-Mu. Sampai saat ini Tuhan, kami mengalami kuasa-Mu. Kami mau berjalan bersama-Mu. Kami mau selalu dekat kepada-Mu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Yesus, haleluya. Mari kita merenungkan. Hidup bersamamu, seringkali ku melupakanmu. Ku berjalan sendiri, seakan ku mampu lalui tanpa kekuatanmu. Semakin berat beban hidupku, semakin ku menjauh darimu. Namun ada cinta yang tak pernah berlalu, cinta yang ku dapat darimu. Tak teruji lalui rentangan sang waktu, kau mati bagiku, berkorban untuk diriku. Kasih Allah sempurna. Kasih Allah sudah dinyatakan dalam gereja Tuhan. Kasih Allah sudah dinyatakan buat saya dan saudara. Hari ini di dalam rumah Tuhan, kita mengingat kembali saudara, apakah di masa-masa hidup ini kita meninggalkan Tuhan? Di masa-masa hidup ini kita menjauhkan diri dari Tuhan. Hari ini, mari kita kembali kepada Tuhan. Kasih yang tak pernah luntur, kasih yang tidak pernah berubah, kasih Yesus tetap sama. Oh, haleluya Yesus. Oh, haleluya. Saat ku renungkan hidup bersamamu, seringkali ku melupakanmu. Ku berjalan sendiri, seakan ku mampu lalui tanpa kekuatanmu. Semakin berat beban hidupku, semakin ku menjauh darimu. Namun ada cinta yang tak pernah berlalu, cinta yang ku dapat darimu. Tak teruji lalui rentangan sang waktu, kau mati bagiku, berkorban untuk diriku. Haleluya. Terima kasih Tuhan, kebaikan-Mu, anugerah-Mu
menjadi bagian kami Tuhan. Engkau lihat hati kami semua. Engkau menilik kami semua Tuhan. Engkau yang sudah melayakkan kami. Engkau akan memberkati kami dengan firman-Mu. Haleluya. Mari kita bernyanyi, saudara. Nyanyi dari hatimu. Nyanyi dari hatimu. Semakin berat beban hidupku, semakin ku menjauh darimu. Namun ada cinta yang tak pernah berlalu, cinta yang
tangan sang waktu, kau mati bagiku, berkorban untuk dirimu. Terima kasih buat pengorbanan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami ada sampai saat ini karena kasih Tuhan. Kami beriman kepadamu karena kasih dan anugerah-Mu Tuhan. Biarlah iman kami semakin kuat di hari-hari ke depan. Menghadapi godaan ancaman kami tetap percaya kepada Engkau. Berfirmanlah Engkau Tuhan lewat hamba-Mu. Sampaikan pesan-Mu Tuhan. Kabar sorga akan datang bagi kami dan berkati kami. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Kuasa kegelapan tidak ada tempat di sini. Kuasa setan tidak ada tempat di pikiran kami. Kami punya konsentrasi untuk menerima kebenaran Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap menerima firman Tuhan. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan, kita akan mendengar firman Tuhan. Puji Tuhan, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Kita bersuka cita karena kita ada di dalam rumah Tuhan. Selain kita bisa bertemu satu dengan lain, kita boleh juga bertemu dengan Tuhan ya, dalam hadirat-Nya lewat pujian kita. Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang kasih, hari ini Minggu tanggal 7 April ya, 2024. Ini minggu yang pertama dalam bulan April. Saya ingin berbicara tentang perjumpaan kita dengan Tuhan. Seperti pujian kita, cintanya ya, Dia mati untuk menebus kita semua. Karena cintanya Dia mati menebus dosa kita. Hari ini ibadah kita juga disertai dengan perjamuan Tuhan. Lewat perjamuan Tuhan kita mengingatkan apa yang Tuhan telah lakukan 2000 tahun yang lalu. Karena cintanya Dia rela mati untuk menebus kita. Bukan saja Dia mati, tetapi Dia bangkit juga. Puji Tuhan Bapak Ibu saudara-saudara, apa yang kita dapati ya, lewat perjumpaan kita dengan Tuhan. Yang pertama Bapak Ibu saudara-saudara, perjumpaan kita dengan Tuhan itu membuat hidup kita ini berarti, sangat berarti. Karena firman Tuhan memberitahukan kepada kita janjinya, apa yang tertulis ya, bahwa karena cintanya ya, Dia rela berkorban, Dia mati, bahkan Dia bangkit ya, untuk keselamatan kita ya, untuk kehidupan kita, sehingga kehidupan kita ini berarti. Coba kita membuka Alkitab kita di dalam Lukas pasal yang ke-24 ayat yang ke-44 sampai dengan ayat 46. Mari kita berdiri bersama-sama. Kita membaca Alkitab kita di dalam Lukas pasal 24 ayat yang ke-44 sampai dengan ayat 46. Mari kita berdiri bersama-sama. Kita membaca Alkitab kita di dalam Lukas pasal 24 ayat yang ke-44 sampai dengan ayat 46. Mari kita berdiri bersama-sama. Kita membaca Alkitab kita di dalam Lukas pasal 24 ayat yang ke-44 sampai dengan ayat 46. Mari kita berdiri bersama-sama. Kita membaca Alkitab kita di dalam Lukas pasal 24 ayat yang ke-44 sampai dengan ayat 46. Mari kita berdiri bersama-sama. Kita membaca Alkitab kita di dalam Lukas pasal 24 ayat yang ke-44 sampai dengan ayat 46. Mari kita berdiri bersama-sama. Kita membaca Alkitab kita di dalam Lukas pasal 24 ayat yang ke-44 sampai dengan ayat 46. Mari kita berdiri bersama-sama. Kita membaca Alkitab kita di dalam Lukas pasal 24 ayat yang ke-44 sampai dengan ayat 46. Mari kita berdiri bersama-sama. Kita membaca Alkitab kita di dalam Lukas pasal 24 ayat yang ke-44 sampai dengan ayat 46. Mari kita berdiri bersama-sama. Kita membaca Alki
ayat yang ke-44 sampai dengan 46. Kalau kita membaca perikop di atas itu, Yesus menampakkan diri ya kepada semua murid-muridnya. Ini adalah dialog ya dengan murid-muridnya. Tentu ini juga untuk kita semua. Kita baca ya ayat 44. 2, 3. Ia berkata kepada mereka, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa, kitab nabi-nabi, kitab Mazmur. Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit hari yang ketiga. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara-saudara yang kasih. Saya katakan tadi, perjumpaan kita dengan Tuhan membuat hidup kita berarti. Mengapa? Karena Dia menebus. Karena Dia menyelamatkan kita. Sehingga hidup kita ini berarti, Bapak Ibu Saudara. Sebagaimana firman Tuhan katakan, Yesus mati dan bangkit. Sesuai dengan janji Tuhan, sesuai yang ditulis di dalam Alkitab ini. Ya. Karena berbicara tentang Taurat Musa, itu Pentateuch, Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan, itu kitab Musa. Ya, ada kitab nabi-nabi. Ya. Selanjutnya itu ya, dan nabi-nabi besar, ada kitab Mazmur, ya. Nah, Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kekasih, di dalamnya ada janji Tuhan. Ya. Di dalamnya tertulis apa yang Tuhan janjikan. Ya. Bahwa kita tahu bahwa manusia karena dosa hidupnya itu ada di dalam kutukan. Ya. Jadi akibat dari dosa, manusia itu hidup di dalam kutukan, saudara-saudara. Dan firman Tuhan katakan, membuat hidup manusia itu ada di dalam kematian. Kutukan itu mengakibatkan kematian kekal. Bangsa-bangsa diliputi dengan kegelapan, di bawah naungan maut. Yesus datang sebagai terang, saudara-saudaraku yang kekasih, menerangi kegelapan, memberikan keselamatan buat manusia. Kalau kita ada di dalam kutukan dan penghukuman, firman Allah katakan hidup kita ini sia-sia. Karena akhirnya hidup kita ini akan dibinasakan, saudara-saudaraku. Sehingga hidup kita ini sia-sia. Jauh-jauh hari, ketika manusia pertama berbuat dosa, Tuhan sudah menjanjikan dan tertulis Kejadian pasal 3 ayat yang ke-15. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Ya.
Jadi dikatakan ada permusuhan keturunan manusia dengan si iblis. Dikatakan keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Dikatakan iblis meremukkan tumitnya. Lewat penderitaan. Lewat kematian Yesus di atas kayu salib. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih. Firman Allah katakan, itulah bentuk cinta Tuhan, kasih Tuhan kepada kita. Dia mati, dia rela mati. Dia benar, tapi tidak dijadikan tidak benar. Saudara-saudaraku, Roma pasal yang kelima katakan, Roma pasal yang kelima, ayat yang ketujuh, sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar, tetapi mungkin untuk orang yang baik ada orang yang berani mati. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya, cintanya yang besar kepada kita manusia. Kalau kita membaca ayat sebelumnya, ya, kita manusia yang lemah, manusia yang durhaka, ya, manusia yang tidak punya pengharapan. Dan kalau kita membaca ayat sebelumnya juga bahwa manusia yang ada di dalam dosa itu, dia ada di dalam kutuk, ya. Roma pasal yang ketiga itu. Dan dikatakan ayat yang ke-8, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan oleh murka Allah. Lewat kematian Tuhan, kematian Yesus Kristus di atas kayu salib, penumpahan darah-Nya itu menebus kita. Bandingkan dengan 1 Petrus, kita ditebus bukan dengan emas perak, tetapi oleh darah-Nya yang mahal. 1 Petrus pasal 1 ayat 18, 19. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia. Hidup kita sebagai orang berdosa, sebagai orang yang dibawa kutuk dan dibawa naungan kematian, maut, kebinasan kekal, adalah manusia yang dikatakan sia-sia, tidak berarti. Tapi lewat kematian Tuhan, Dia menebus kita dari kehidupan yang tidak berarti ini, yang sia-sia ini. Yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak dan emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercelah. Sudah dinubuatkan janji keselamatan yang Tuhan berikan. Ya. Dan kalau saudara baca di dalam kitab nabi, khusus Nabi Yesaya 53, dia bagaikan anak domba yang dibawa ke pembantaian. Saudara-saudaraku. Dan firman Tuhan katakan, lewat kebangkitan Tuhan, Dia meremukkan kepala ular itu. Korintus katakan, lewat kebangkitan Tuhan, Yesus dengan kebangkitannya mengalahkan kuasa kematian daripada si setan itu. Kematian, maut daripada si setan itu.
Coba kita baca 1 Korintus pasal yang ke-15. 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat yang ke-54 dan 55. Dan sesudah yang dapat binasa mengenakan yang tidak dapat binasa, yang dapat mati ini mengenakan yang tidak dapat mati, maka genaplah firman Tuhan yang tertulis, maut telah ditelan dalam kemenangan. Ayat 55, hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut ialah dosa, dan kuasa dosa adalah hukum Taurat. Ayat 57, tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Seperti janji Tuhan, seperti yang tertulis Kejadian pasal 3 ayat yang ke-15, keturunan benih itu, ya, akan meremukkan kepalamu. Pekerjaan iblis, ya, dikalahkan, ya, kuasa maut dipatahkan lewat kebangkitan Tuhan Yesus, ya. Dan saya katakan kemarin juga bahwa hidup kita perlu mengalami kebangkitan rohani. Hidupnya memberikan kebangkitan rohani. Selain itu, dia memberikan kebangkitan jasmani. Satu waktu Tuhan datang, orang-orang yang mati dulu di dalam Tuhan, ya, dipulihkan tubuhnya, diberikan tubuh kemuliaan, lalu dia dibangkitkan. Mereka yang disingkirkan, ya, masih hidup, ya, tubuhnya diubah, ya, karena darah dan daging ini tidak bisa masuk ke dalam kerajaan sorga. Diubah dengan tubuh kemuliaan seperti tubuh kebangkitan Yesus, lalu dibangkitkan. Sebab itulah waktu kedatangan Tuhan ada pertemuan di udara. Orang yang mati dalam Tuhan, orang yang masih hidup, semua ya dibangkitkan. Itulah, ya, kuasa kebangkitannya akan membangkitkan kita secara jasmani. Saya kembali lagi ke dalam firman Tuhan. Hidup kita menjadi berarti lewat karya Tuhan 2000 tahun yang lalu. Dia menebus, dia menyelamatkan kita. Kita harus percaya ini, saudara-saudara. Memang kalau secara logika, ya, gimana ya orang mati bisa bangkit? Kita harus percaya. Karena cintanya, dia mati untuk, ya, keselamatan, untuk penebusan kita, dan kita percaya dia bangkit. Sejarah membuktikan, firman Allah membuktikan, dan banyak orang-orang yang berjumpa bahwa Yesus bangkit. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kekasih, dia menyelamatkan kita. Lewat penebusan di atas kayu salib, dia mengampuni dosa kita. Bahkan hidupnya, firman Tuhan katakan, hidup kebangkitannya itu menyelamatkan kita. Jadi hidup kita berarti karena apa? Mengapa? Karena dia menyelamatkan kita di dunia ini dan di akhirat. Saudara-saudara kita, dia mengampuni dosa kita. Firman Tuhan katakan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan dosa. Kalau dulu dalam perjanjian lama, orang untuk menyelesaikan dosa mereka harus ada binatang yang dikorbankan. Ada darah yang tertumpah. Ada bayangan juga ketika
kematian anak sulung di Mesir, ketika rumah-rumah yang dijumpai ada darah anak domba Allah yang teroles di jenang pintu atas, kiri, kanan. Kalau ditarik bentuk salib, saudara-saudara, malaikat maut itu akan lalu daripada. Itulah arti Paskah, dilewati, saudara-saudara. Ketika malaikat maut membinasakan anak-anak sulung, baik manusia, binatang, tapi ketika dijumpai di rumah itu ada darah, maka dilewati, saudara. Ibrani katakan, tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan dosa. Yesus adalah anak domba Paskah. Dia rela mati. Dia tidak bersalah. Dia benar. Dijadikan sebagai orang yang bersalah dan tidak benar dan disalibkan. Tapi lewat salib itu, tadi dikatakan, ya, keturunan benih itu dikatakan tumitnya diremukkan. Apa yang dialami Yesus di atas kayu salib. Tapi justru lewat penderitaan dan kematiannya itulah kemuliaan, saudara-saudara. Lewat kebangkitannya, ya, dia mengalahkan maut, kematian itu. Kuasa iblis dikalahkan. Hidup kita menjadi berarti karena dia menyelamatkan kita, saudara-saudara. Mengampuni dosa kita, bahkan lewat hidupnya, firman Tuhan katakan, ya, membuat kita, ya, akan memperoleh hidup yang kekal. Tuhan sudah bangkit, naik ke sorga, dia menyiapkan tempat buat anak-anaknya, supaya kita bersama-sama di dalam dia, di dalam kekekalan. Ya. Hidup kita menjadi berarti karena dia menebus, menyelamatkan. Jadi tak kalah saudara makan perjamuan Tuhan, roti dan anggur, tubuh dan darah Tuhan, saudara harus mengingat hidupmu menjadi berarti. Karena dia menebus, karena dia menyelamatkan hidup saya dan saudara. Ya. Sebab itu kita harus sebenarnya mempunyai kebanggaan, ya, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Ya, perjumpaan kita dengan Tuhan membuat hidup kita berarti. Walaupun di dalam perjalanan kehidupan ini kadang berat, ya. Seperti saya memberikan contoh kemarin, ya, bahwa mobil listrik, ya, mobil yang Matic itu, kalau akinya, baterainya lemah dan tidak berfungsi, ya, mobil listrik yang mahal itu dia tidak akan berarti. Ya, kadang-kadang aki menjadi mobil itu menjadi rongsokan, yang mahal itu tidak ada gunanya, saudara, karena dia menjadi rongsokan, dia menjadi beban. Begitu juga hidup kita. Seringkali kita mengeluh sebagai anak Tuhan, beban berat. Ya, karena kita menjalani hidup ini, ya, merasa bahwa inilah milik kita, ya, kita gunakan dengan kekuatan kita, ya, dengan daging kita, sehingga hidup kita menjadi berat. Firman Tuhan katakan, penting kita mengetahui kuasa kebangkitannya, hidup kebangkitannya itu ada di dalam kehidupan kita. Dia akan menyelamatkan kita, ya, memberikan kemenangan. Ya, datang kepada kemenangan, dan kita akan melihat, ya, bagaimana dia membela dalam hidup kita. Jadi perlu saudara mengerti bahwa perjumpaan kita dengan Tuhan, karena kita percaya kepada Tuhan, ya, kita tahu bahwa Yesus mati karena cintanya kepada kita dan bangkit. Dia menyelamatkan kita dalam dunia dan akhirat. Kita akan bersama-sama dengan dia di dalam kekekalan. Firman Allah katakan juga, ketika kita respon panggilan Tuhan, malaikat sorga bersorak-sorai.
ketika ada seseorang yang kembali berbalik kepada Tuhan, bertobat kepada Tuhan, dikatakan ada sambutan daripada Tuhan. Malaikat, beribu-ribu malaikat bersorak-sorak. Perhatian Tuhan. Hidup kita berarti kalau kita percaya kepada Tuhan. Hidup kita berarti karena Yesus telah mati dan bangkit dalam kehidupan kita. Sebagaimana firman Tuhan katakan. Selanjutnya kalau kita membaca di dalam Lukas pasal 24. Bagaimana perjumpaan Kleopas ini. Ya, kalau kita membaca dari ayat yang ke-13. Ya, di mana Kleopas ya, melakukan perjalanan ya 7 mil ya ke kampung Emmaus dari Yerusalem. Ya. Jadi ayat 13 katakan 2 orang dari murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Jadi 2 orang murid ini bukan daripada 12 murid yang dipilih ya. Karena ada murid-murid yang lain yang percaya, yang mengikuti Yesus. Ketika kedua murid ini, saya pernah menafsirkan bahwa karena firman Allah katakan yang salah satu itu disebut Kleopas ya. Ayat 18, seorang dari mereka namanya Kleopas ya. Kalau kita bandingkan Yohanes 19 ayat 25, kemungkinan dia berjalan dengan istrinya ya. Istrinya. Itu tafsiran saja saudara-saudara. Coba kita bandingkan Yohanes pasal 19 ayat yang ke-25. 19 ayat yang ke-25 firman Tuhan katakan, dekat salib Yesus berdiri ibunya, saudara ibunya, Maria istri Klopas. Kemungkinan saudara-saudaraku yang kasih. Nah, ketika kedua orang ini melakukan perjalanan ya dari Yerusalem ke Emmaus kira-kira 7 mil, mereka ada di dalam berdialog, bertukar pikiran ya, apa yang terjadi waktu itu saudara-saudaraku. Karena ada peristiwa besar terjadi ya, kematian Yesus ya. Lalu dikatakan bahwa di tengah-tengah perjalanan itu tanpa mereka mengenal, Yesus ikut bergabung di dalam mereka bercakap-cakap itu ya. Dikatakan ada sesuatu yang menghalangi mata mereka sehingga mereka tidak mengenal dia. Yesus berkata kepada mereka ayat 17, apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan? Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Dari dalam perjalanan itu ya, kedua orang ini Kleopas ya, bahwa mereka begitu sedih ya, karena dia mengharapkan bahwa Yesus bisa membebaskan mereka dari jajahan Romawi. Yesus sebagai raja, tetapi Yesus mati ya. Mereka melupakan ya apa yang Yesus katakan, bahwa Yesus waktu hidup dia menceritakan dia harus ya ke Yerusalem, dia harus menderita, dia harus disalibkan, tapi hari ketiga dia bangkit. Ini juga ada satu pelajaran ya, jangan kita melupakan ya apa yang Tuhan katakan. Ya, tentu akan membuat kita menjadi kecewa dan sedih. Dan ketika itu saudara-saudaraku, apa yang terjadi? Yesus bertanya, lalu dia menerangkan ya apa yang menjadi percakapan mereka, dan Yesus menegur mereka bahwa mereka ini bodoh ya, lamban
ya, karena mereka tidak memahami, ya, mereka melupakan ya apa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada mereka waktu ada di tengah-tengah mereka. Ayat 25. Lalu ia berkata kepada mereka, hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu masuk ke dalam kemuliaannya? Jadi penderitaannya sebenarnya untuk kemuliaannya, ya, untuk masuk ke dalam kemuliaannya. Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Mereka mendekati kampung yang mereka tuju, lalu ia berbuat seolah hendak meneruskan perjalanan. Tetapi mereka sangat mendesaknya, katanya, tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam. Lalu masuklah untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikan kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal dia, tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Jadi Yesus telah bangkit lalu menampakkan diri kepada mereka, ya, kedua orang ini yang melakukan perjalanan, ya, ke Emmaus. Lalu Yesus berbicara, menegur mereka, menjelaskan firman Tuhan bahwa Yesus mati dan dia akan lewat penderitaannya itu akan menerima kemuliaan, dia akan bangkit. Lalu dia mengadakan perjamuan, ya, seperti hari ini kita mengambil perjamuan. Ketika dia mau mengucapkan dan memberikan mereka, mereka, mata mereka terbuka, ya, mengenal bahwa inilah Yesus, gurunya yang di awal diceritakan bahwa dia mati dan disalibkan, tetapi dia hadir, bangkit. Tapi setelah mereka mengenal, dikatakan Yesus lenyap. Nah, perhatikan ayat 32. Kata mereka seorang kepada yang lain, bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita? Lalu bangunlah mereka dan kembali ke Yerusalem. Karena perintah Tuhan, jangan tinggalkan Yerusalem. Ya. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kekasih, perjumpaan dengan Tuhan selain hidup kita berarti berharga, yang kedua, hidup kita akan mengalami perubahan. Murid-muridnya tadinya begitu kecewa, putus asa, hilang pengharapannya, saudara-saudaraku, ya, melupakan firman Tuhan. Sekarang dikatakan ketika dia berjumpa dengan Tuhan, mengenal bahwa yang mengiringi dia, yang berbicara dengan dia selama ini adalah Yesus yang telah mati disalibkan. Tentu kehadirannya bahwa dia bangkit, hatinya berkobar-kobar, mereka menjadi semangat. Tentu saudara-saudaraku yang kekasih, kalau kita berjumpa dengan Tuhan, hidup kita akan berubah. Maka kita akan semangat untuk setia, ya, melakukan perintah Tuhan. Mereka kembali ke Yerusalem, mereka berkumpul lagi, dan kita tahu di dalam perkumpulan mereka berjumpa lagi dengan Yesus dan Tuhan memberkati mereka. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kekasih, jadi tentu, ya, perjumpaan kita akan membuat hidup kita berarti, berharga, dan perjumpaan kita dengan Tuhan membuat hidup kita berubah, akan mempunyai semangat, ya, untuk mengikuti Tuhan, mengikuti perintah Tuhan, untuk taat, saudara-saudaraku. Dan juga saudara-saudara, tentu hidup kita juga berubah, ya, akan hidup di dalam kasih, ya, kita akan mengasihi Tuhan dan akan menyatakan kasih itu kepada orang lain. Karena firman Tuhan minggu lalu katakan bahwa
kuasa kebangkitannya membuat hidup kita ini menjadi umat ketebusannya yang gemar berbuat baik. Ya. Kita akan menjadi terang kalau orang melihat perbuatan baik kita. Saudara-saudara yang kasih, tentu itu adalah salah satu perjumpaan kita dengan Tuhan, membuat hidup kita berubah, kita lebih mengasihi Tuhan, dan juga kasih kita juga dinyatakan kepada orang lain, supaya orang lain juga bisa melihat perubahan kita dan mereka boleh merasakan terang daripada Tuhan. Firman Tuhan saya tidak panjangkan, Bapak Ibu, kita akan mengambil perjamuan Tuhan. Mari kita berdiri bersama-sama, kita nyanyikan lagu cintanya dan kasihnya. Kita akan mengambil perjamuan Tuhan. Saya undang Bapak Maliaki untuk menemani saya dalam perjamuan Tuhan. Biarlah kita memahami seperti murid-muridnya, semakin memahami ketika dia makan perjamuan itu, roti, dan semakin mereka mengenal, memahami, kita juga semakin memahami. Tuhan membuat hidup kita berarti. Tuhan membuat hidup kita menjadi berubah, supaya kita menjadi terang di tengah-tengah dunia yang gelap ini. Cintanya dan kasihnya. Dan Roh Kudus, Tuhan Yesus Kristus. Biarlah mata rohani kami terbuka, tercelik, memahami hidup kami menjadi berharga dan berarti. Hidup kami hidup yang mengalami perubahan yang dikerjakan oleh Tuhan. Kami akan menerima roti dan anggur ini di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Dari mimbar ini saya bertanya, adakah di antara Bapak Ibu belum menerima roti, air anggur? Kalau sudah semua, juga mereka yang mengikuti secara online bisa menyiapkan roti dan anggur. Mari kita pegang roti dengan tangan kanan kita lebih tinggi dari kepala kita. Kita akan lakukan baik makan roti maupun minum air anggur setelah kita mendengar firman Tuhan. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Dengan ucapan syukur dan iman kita terima roti ini sebagai tubuh Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, makanlah.
Terima kasih Tuhan. Mari kita mengangkat cawan minuman dengan tangan kanan kita. Dengar firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan. Sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Dengan ucapan syukur dan iman, kita terima anggur ini sebagai darah Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, minumlah. Kita letakkan cawan, kita datang kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Singer tetap menyanyikan lagu cintanya dan kasihnya. Saya undang Ibu Gembala ke depan untuk melanjutkan dan berdoa buat kita semua. Cintanya dan kasihnya lebih dari segala yang ada. Murahnya dikorbankan demi seluruh manusia. Darahmu menghapus dosa kami Tuhan. Darahmu menyucikan kehidupan kami. Bilur-bilurmu juga menyembuhkan segala sakit penyakit. Makanan rohani mendatangkan kekuatan bagi hari hidup kami Tuhan. Hari-hari kami akan jalani bersama dengan Engkau. Kami mau berjalan dalam pimpinan Tuhan. Kami mau berjalan dengan iman, dengan percaya kepada Engkau. Terima kasih Tuhan. Kami mengawali terus hidup kami bersama dengan Engkau. Engkau ada di dalam kami dan kami ada di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Perjamuan kami sudah terima. Mendatangkan sesuatu yang baru dalam kehidupan kami. Kami akan menjadi terang. Kami jadi kuat. Kami akan menjadi berkat. Terima kasih buat firman Tuhan yang sudah kami dengar pada hari ini. Dan berkati hamba-Mu Tuhan yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Saatnya Bapa, kami akan membawa persembahan. Biar Tuhan apa yang kami lakukan ini juga boleh berkenan di hati Tuhan. Kau menguduskan tangan kami yang membawa, hati kami yang memberi dengan sukacita. Dan kami tahu Tuhan ada balasan Tuhan yang lebih dari semuanya. Berkat-berkat Tuhan tercurah. Diberkati umat-umat Tuhan yang memberi dengan cinta dan sukarela dan memberi dengan kasih. Terima kasih Tuhan. Engkau juga memberkati pelayan-pelayan-Mu yang akan bertugas. Dengan mengucap syukur, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Penyerahan diri kita kepada Tuhan, iman kita sungguh kepada Tuhan, harapan kita yang kuat kepada Tuhan, maka berkat itu akan datang bagi kita semua. Tuhan memberikan kekuatan kita menghadapi masalah,
memampukan kita menyelesaikan segala kondisi. Akhirnya Tuhan yang dimuliakan. Terima kasih Tuhan. Berkat-Mu melimpah dan perlindungan-Mu Tuhan yang kami rindukan. Amin, haleluya. Kami selalu diberikan keamanan. Kami selalu dijaga oleh Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Nyanyi sekali lagi dengan sungguh-sungguh. Tuhan memberkati aku. Kiranya Engkau memberkati aku Adakah di antara Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang mau dibantu dalam doa? Engkau boleh mengangkat tangan. Juga yang mengikuti secara online, engkau boleh mengangkat tanganmu yang ingin dibantu dalam doa. Bapa kami yang ada di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus, kami datang kepadamu. Engkau lihat tangan-tangan umat-Mu yang terangkat Tuhan. Apa yang menjadi doa, permohonan, permintaan mereka Tuhan. Hamba mewakili jemaat-Mu berdoa. Biarlah Engkau nyatakan lagi mujizat dan keajaiban-Mu kepada umat-Mu. Kami percaya Tuhan, kalau Engkau rela mengerjakan, mati untuk keselamatan kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau juga akan menyatakan keajaiban-Mu dengan apa yang menjadi permohonan doa kami. Biarlah Tuhan dipermuliakan. Kami berdoa buat tangan-tangan yang terangkat Tuhan. Dengan segala permohonan mereka, hamba mewakili berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mujizat kuasa Tuhan dinyatakan. Mengalami pertolongan Tuhan di dalam hidupmu, di dalam usaha pekerjaan, di dalam rumah tangga, di dalam pendidikanmu. Engkau mengalami berkat-berkat yang daripada Tuhan. Yang sakit di dalam nama Tuhan Yesus, bilur-bilur Yesus menyembuhkan engkau. Terima kasih, kami tahu kami juga ada di dalam perlindungan, perhatian daripada Tuhan. Dan kami senantiasa boleh menjadi umat ketebusan-Mu. Kami boleh menjadi terang, kami boleh menjadi saksi-Mu. Karena kehidupan kami yang diubahkan oleh Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkatilah persembahan umat-Mu besar kecil yang mereka berikan dengan iman dan sukarela. Di dalam nama Tuhan Yesus. Yang mengembalikan milik Tuhan persepuluhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Bagaikan benih mereka akan tuai lagi di bulan depan. Di dalam nama Tuhan Yesus, seperti janji Tuhan, tingkap langit dibukakan, dicurahkan berkat Tuhan dalam kehidupan mereka semua. Terima kasih Tuhan. Kami tak lupa berdoa buat bangsa dan negara kami. Tetaplah Tuhan memberkati, berikan keamanan. Tuhan tolong senantiasa. Terima kasih juga Komandan Pas Pampres bersama seluruh pasukan Pas Pampres. Tuhan juga memberkati dan mereka boleh berhasil dalam tugas mereka. Tuhan tolong pemimpin-pemimpin kami.
Terima kasih Tuhan Yesus, memberkati pelayan-pelayan Tuhan yang ambil bagian hari ini Tuhan Yesus. Mari kita berdiri, mengangkat tangan kita. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kekasih, terimalah berkat anugerah dari Allah Bapa, kecintaan kasih sayang daripada Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kita, persekutuan pimpinan Roh Kudus, mulai hari ini, besok, sampai selama-lamanya, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa, terima kasih. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.